Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disyukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah berikan kepada kita berbagai kenikmatan, yang mana kalau kita coba untuk menghitung betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya karena terlalu banyak. Sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, dan apabila kamu menghitung-hitung nikmat kata Allah, sungguh engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Untuk itu marilah sama-sama kita mensyukuri dengan cara kita masing-masing. Ya. Syukur bukan hanya diucapkan, tetapi melalui amal perbuatan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai ataupun ahli bersyukur. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang perlu kita contoh ya, dalam keseharian Rasulullah SAW, yang mungkin kalau kita mampu untuk mengamalkannya, insya Allah kita termasuk orang-orang yang insya Allah bertakwa. Ya. Nah, 3 amalan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, diantaranya beliau selalu amalkan ibadah sholat 5 waktu, ya, sholat wajib 5 waktu dengan cara berjamaah. Berjamaah tentunya di masjid, ya, di mana ada azan dikumandangkan, beliau segera menghadirinya. Ya. Jadi apa salahnya selagi kita mampu, kalaupun Rasulullah SAW amalkan ibadah sholat 5 waktu itu di masjid, ya apa salahnya? Ya. Salahnya kita mencontoh baginda Rasulullah SAW, bukan hanya Jumat saja ya kita ke masjid, tetapi ada baiknya mulai dari Isya kita ke masjid, kemudian subuh pun kita ke masjid, ya. Lanjut dengan zuhur kita ke masjid, asar kita ke masjid, begitu juga maghrib kita ke masjid. Ya, kalau untuk ada orang yang bilang kok iclik loh, kok iclik ke masjid terus loh, nggak masalah. Biar orang mau bilang apa ya, kita tetap amalkan kebaikan. Ada istilah biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ya, walaupun apa kata orang ya tentang kita, ya, tentunya kita nggak usah putus asa. Kalau memang itu ajaran Rasulullah SAW, mau dibilang apapun, ya kita tetap ya, amalkan ibadah sesuai dengan tuntunan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah SAW mengamalkan ibadah sholat di masjid, apa salahnya? Ya, apa salahnya kita pun berusaha untuk amal ibadah sholat, khususnya 5 waktu di masjid. Ya, tentunya bagi yang uzur karena sakit maupun karena lanjut usia, ya, karena tidak bisa jalan dan sebagainya, ya mungkin ya, itu karena uzur, ya. Tetapi selagi fisik masih mampu, selagi fisik masih sehat, ya apa salahnya kita coba untuk melaksanakan ibadah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak sekali nilai ibadah ataupun nilai manfaat yang kita peroleh dengan kita melaksanakan ibadah sholat di masjid secara berjamaah. Nah, diantaranya fadilah daripada pelaksanaan ibadah sholat di masjid ataupun berjamaah, itu diantaranya dengan sholat berjamaah mempunyai
27 derajat tingkatan dibandingkan dengan kita sholat sendiri. Ya. Kalaupun toh kita 5 waktu itu bisa dilaksanakan ibadah di masjid, udah berapa kali sehari semalam? 5 kali 27. Masya Allah. Ya. Kalau 1 kali 27 derajat, dari kalau 5 kali tinggal kalikan saja. Ya. Itu baru sehari semalam ataupun pada satu hari yang terdiri dari 124, bukan 100 ya, terdiri dari 24 jam. Ya. 24 jam ya, kita coba untuk beribadah sholat berjamaah, walaupun toh kita bukan semata-mata karena 27-nya, tetapi kita mengetahui nilai-nilai amal yang ada di dalam sholat berjamaah. Dengan berjamaah insya Allah kita akan peroleh 27 tingkatan ataupun derajat dibandingkan dengan kita mengerjakan sholat sendiri. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga meningkatkan persatuan-kesatuan. Ya. Dengan kita sholat berjamaah, persatuan dan kesatuan ya, dapat terjalin. Ukhuwah Islamiyah dapat terjalin. Nah, di samping itu juga kita bisa meneladani akan kepemimpinan. Ya. Dalam kita sholat jamaah ada pemimpin, yaitu imam. Ya, imam sifatnya nggak egois. Kalaupun toh salah ditegur oleh jamaah, ya, tentunya imam tidak boleh marah. Ya, tidak boleh marah dalam hal ibadah sholat. Bersyukur ya selaku imam kalau diingatkan oleh jamaahnya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dari itu, kalau kita pergi ke masjid, insya Allah ya, perjalanan kita baik pulang maupun berangkat maupun pulang, insya Allah akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan amal kebajikan yang setiap langkahnya ada perhitungan sendiri menurut Allah Subhanahu wa taala, akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya kalau kita amalkan ibadah sholat di masjid itu biasanya ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat qoblal, sholat ba'dal. Nah, sehingga insya Allah menutup kemungkinan ada nilai-nilai tambah daripada kita mengerjakan amal ibadah sholat di masjid. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian keterkaitan dengan amalan ibadah Rasulullah hariannya, diantaranya juga Rasulullah amalkan ibadah sholat tahajud. Nah, sholat tahajud itu diamalkan oleh Rasulullah SAW setiap malam, dan sering sekali ditutup dengan witir. Setiap amalkan ibadah sholat tahajud, kemudian Rasulullah SAW selalu menutupnya dengan witir. Ya. Mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, ya. Maksudnya 2 salam, mau 6 rakaat, ya, 8 rakaat, maupun ditambah lagi, ya, itu nggak apa-apa. Mau misalnya 11 rakaat berikut witir juga nggak masalah. Maksudnya 8 rakaat kita amalkan ibadah sholat tahajud, kemudian ditambah dengan sholat witir 3 rakaat, itu nggak masalah. Kalaupun ada waktu nggak ada salahnya, nggak masalah ya. Insya Allah ya, kalau kita istiqomahkan akan menjadikan hati kita menjadi tentram, hati kita menjadi tenang, dan kita merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat tahajud pun merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari hendaklah engkau melaksanakan ibadah sholat tahajud, kata Allah. Mudah-mudahan Tuhan akan mengangkat derajatmu. Kalau kita mau melaksanakan ibadah sholat tahajud dengan ikhlas, semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah Tuhan akan mengangkat derajat kita.
Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain sholat tahajud, Rasulullah SAW juga amalkan sholat duha. Ya. Sholat duha selalu dikerjakan oleh baginda Rasulullah SAW. Sholat duha ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, ya. Ada yang 6 rakaat, ya. Ataupun ada yang 8 rakaat, bahkan ada yang lebih dari itu. Ya. Dengan catatan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, insya Allah dengan kita mengerjakan sholat zuha secara istiqomah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu rezeki, memberi rezeki dan mencukupkan rezeki kepada kita. Karena hakikatnya sholat tahajud itu, sholat duha itu, ya, keterkaitan dengan rezeki. Ya. Dalam sholat duha kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita memperoleh ataupun mendapatkan rezeki yang berkah, yang halal. Ya. Jadi ada 3 amalan itu, mari sama-sama kita coba, ya. Nah, sementara 3 amalan itu, ya, yang saya sampaikan, mari kita coba untuk praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari secara istiqomah. Yaitu yang pertama, Rasulullah SAW mengamalkan ibadat sholawat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Yang kedua, Rasulullah SAW selalu amalkan ibadah sholat tahajud. Ya. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW selalu melaksanakan amal ibadah sholat duha, yang mana sholat duha ini dikerjakan setelah matahari terbit hingga waktu zuhur. Jadi mau awal juga boleh, mau pertengahan juga boleh, mau akhir juga boleh. Tinggal kita waktu mana yang kita pilih. Yang penting kalau kita melanggengkan sholat duha, insya Allah kita juga mencontoh baginda Rasulullah SAW. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 hal ini kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan, ya, kita diberi kekuatan untuk mengamalkan amal ibadah ini secara baik dan benar sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dengan catatan Tuhan tidak akan merubah sikap ataupun pendirian kita kalau kita tidak mau merubahnya. Mari kita rubah diri kita, ya. Mungkin dari bermalas-malasan, bagaimana caranya supaya tidak bermalas-malasan, ya. Dari yang kurang baik, gimana caranya supaya menjadi lebih baik. Dari yang sudah baik menjadi tambah lagi lebih baik. Dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik, dan seterusnya seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk amalkan ibadah secara sempurna sebagaimana yang beliau contohkan kepada kita semuanya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan astagfirullahaladzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.